Kalau bukan karena roti itu, mungkin tak ada yang mengingat orang ini. Bukan wanita sombong ini, tapi si kakek penjual roti tua yang sedari pagi cuma berdiri di sudut jalan, menawarkan harapan dengan senyum setua hidupnya. Sementara si wanita berjalan seperti ratu, dengan tumit tinggi dan kepala lebih tinggi lagi. Seakan dunia harus minggir memberi jalan, dan manusia seperti si kakek hanyalah debu yang bisa ditiup angin sombongnya. Selamat datang di channel Kisah Kasih Tanpa Batas, tempat di mana kisah yang akan menyentuh nurani dan membuka mata. Di sini, kita tak hanya bercerita, kita diajak merasa. Kali ini, sebuah kisah tentang sepotong roti, sepasang tangan tua, dan seorang wanita yang lupa caranya rendah hati. Simak baik-baik, karena bisa jadi ini bukan tentang Mira, tapi tentang kita. Pagi itu, Jakarta kembali menggeliat dengan kebisingan yang tak pernah benar-benar tidur. Deru kendaraan, klakson yang saling bertukar serapah, dan langkah-langkah cepat manusia-manusia tergesa menjadi irama yang sudah akrab. Di antara gelombang itu, Mira melangkah mantap, tumit sepatunya mengetuk trotoar yang beradu, seperti nada kepercayaan diri dan sedikit kesombongan. Rambut disisir rapi, tas mahal menggantung di bahu, dan wajah tanpa ekspresi menatap lurus ke depan. Tak ada yang ia lihat kecuali tujuan, kantor di lantai 13 gedung kaca itu. Ia lupa sarapan pagi ini, tapi tak terlalu peduli. Mungkin karena terbiasa mengabaikan hal-hal kecil. Lagi pula, ia punya segalanya. Gadget canggih, gaji lumayan, dan hidup yang menurutnya sudah cukup tinggi untuk tak perlu menoleh ke bawah. Di persimpangan kecil, sebelum pintu masuk gedung, seorang lelaki tua dengan gerobak kayu berhenti. Gerobaknya penuh roti. Ada yang dibungkus plastik bening, ada pula yang masih hangat dalam wadah besar. Tangan tuanya bergerak pelan, menawarkan dagangan pada siapa saja yang lewat. Wajahnya keriput, kulitnya gelap terbakar matahari, tapi senyumnya bertahan seperti karat pada besi tua, tak indah, tapi nyata. Mira menoleh sekilas. Tak sampai 1 detik. Tatapannya lalu berubah menjadi cemberut yang tertahan. Ia mengangkat dagu, mengangkat alis, dan melanjutkan langkah seolah ingin berkata, "Jangan ganggu aku dengan tawaran dunia rendahanmu." Si kakek tetap tersenyum. Ia menunduk sopan, lalu membersihkan gerobaknya dari debu pagi. Tak ada rasa tersinggung, tak juga kecewa. Mungkin karena sudah terlalu sering menerima sikap seperti itu, atau mungkin karena ia memang hanya ingin berjualan, bukan berharap dihormati. Dan hari pun bergulir. Gedung-gedung tinggi menelan manusia-manusia terburu. Mira menghilang di balik pintu kantor, membawa sisa aroma parfum mahal, dan jejak langkah yang terlalu cepat untuk sekadar melihat sepotong roti di sudut jalan tadi. Jam makan siang datang tanpa disambut. Di pantry kantor, Mira hanya menemukan kopi instan dan biskuit sisa minggu lalu. Ia baru ingat, tadi pagi terburu-buru dan lupa membawa bekal. Mau pesan makanan, ponselnya mendadak hang. Aneh, padahal baru semalam di-charge penuh. Mau pinjam ponsel rekan, mereka semua sedang rapat. Dompet pun entah tertinggal di mana. Sementara itu, lambungnya mulai memberontak. Rasa lapar menyesakkan, membuat kepalanya ringan dan pandangannya mengabur. Ia duduk sebentar di sofa dekat pantry, menarik napas panjang, mencoba menahan rasa tak nyaman yang datang bergelombang.
Dalam kondisi seperti itu, tak ada lagi bedanya antara yang biasa hidup di lantai 13 dengan yang berdiri di trotoar. Perut lapar menyamaratakan segalanya. Mira pun membuka laci mejanya. Di dalamnya, selembar uang 20.000 tergeletak seperti tiket keluar dari rasa lapar dan lemas. Tak ingin terlihat, ia menyambar jaket dan kacamata hitam dari dalam tas. Langkahnya cepat, tapi canggung. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Gerobak itu masih ada di tempat yang sama. Si kakek sedang membetulkan susunan plastik berisi roti tawar. Mira mengulurkan uang 20.000 tanpa suara. Si kakek menerima dengan ramah, tanpa menatap lama-lama. Ia memberikan 2 bungkus roti dan mengembalikan uang sisanya tanpa basa-basi. Tak ada yang istimewa, tak ada juga yang mengenali. Tapi saat Mira berbalik pergi, langkahnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Bukan hanya karena lapar terobati, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa menjadi manusia di tanah yang sama, bukan makhluk dari lantai 13. Sesaat kemudian, Mira menatap roti itu sebelum dimakan. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan soal rasa, tapi tentang tangan yang memberikannya. Tangan yang kasar, penuh keriput dan debu, yang sempat ia pandang rendah, tapi justru dari sanalah kenyang itu datang. Ia tak pernah menyangka, roti yang sempat ia pandang remeh, justru menjadi penyelamat di saat semua yang ia banggakan tak bisa digunakan. Dan kakek tua itu, yang dulu tak layak dipandang, kini justru berdiri diam dalam ingatannya, lebih besar dari siapapun di kantor lantai 13 itu. Roti itu tak istimewa, tak ada label merek, tak dibungkus dengan plastik tebal berdesain elegan seperti yang biasa ia temui di kafe modern. Hanya sepotong roti sobek, dibungkus plastik bening dengan sisa uap hangat yang masih menempel di dalamnya. Tapi di saat seperti itu, gigitan pertama terasa seperti penyelamat. Lembutnya roti menyentuh rongga mulutnya seperti pelukan tak terduga, asing, tapi menghibur. Kita hidup di zaman ketika manusia dinilai dari apa yang ia pakai, bukan dari apa yang pernah ia perjuangkan. Di zaman di mana wajah-wajah renta di jalan dianggap gangguan visual, bukan pengingat akan kerasnya hidup. Tapi kadang, satu potong roti bisa membongkar benteng kesombongan, dan satu tangan tua bisa jadi tamparan paling sunyi bagi jiwa yang lupa cara bersyukur.